Termasuk kesyirikan adalah menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum penyembelihan ada 3 yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua, jangan sampai kita menyembelih binatang menyebut nama Allah tapi bukan karena Allah. Ini syirik. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menyembelih dengan menyebut nama Allah, menyembelih karena Allah, tapi disembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk sembahan, untuk dipersembahkan kepada jin-jin atau makhluk-makhluk gaib yang lain. Ini juga kesyirikan. Jadi 3 ini disebut oleh para ulama yang sudah saya jelaskan kemarin, hukum-hukum yang sangat urgen dalam penyembelihan. Dan penyembelihan ini saya sudah bilang kepada antum, berdasarkan penjelasan para ulama, dia adalah ibadah yang paling besar, dan dia adalah salah satu ibadah wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, anna sholata wa dzabha lillahi min a'zami mazahiri syukrillah. Salat dan menyembelih itu adalah 2 amalan yang paling tinggi, yang paling besar wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa dala ala sabab. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada waktu menyebutkan tentang perintah menyembelih, Allah bilang fasholli li rabbika wanhar. Yang sebelumnya Allah bilang inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat besar. Fasholli li rabbika wanhar. Untuk itu salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka salat dan menyembelih ini adalah 2 ibadah yang paling besar wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang dimaksud dengan fasholli li rabbika wanhar di surah Al-Kautsar ayat 2 ini maksudnya salatlah untuk Tuhanmu, salat 5 waktu. Wanhar, sembelilah, maksudnya sembelih binatang kurban. Makanya kalau antum baca tentang tuntunan fikih, para ulama ada 2 pendapat tentang masalah hukum menyembelih binatang kurban. Imam Malik rahimahullah dan kawan-kawannya mengatakan bahwa menyembelih binatang kurban di Idul Adha dan 3 hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak berkurban berdosa dia. Ini diantara dalil yang dipakai oleh Imam Malik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kata Imam Malik, di dalam Al-Qur'an kalau ada 2 perintah yang beriringan, jikalau perintah yang pertama wajib, maka perintah yang kedua akan menjadi wajib. Coba lihat, aqimis sholata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Salat hukumnya wajib, zakat menjadi wajib karena beriringan. Atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Taat kepada Allah wajib, taat kepada Rasul juga wajib karena beriringan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya sama sekali. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Menyembah kepada Allah hukumnya wajib dan tidak menyekutukannya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua juga hukumnya wajib karena beriringan. Nah, di sini Allah bilang fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat hukumnya wajib, berarti berkurban juga hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Imam Malik. Apa memiliki kelapangan harta namun dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekati tempat salat kami. Nah, ini sangat jelas kata Imam Malik bahwa berkurban hukumnya wajib. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya satu amalan sunnah tapi Nabi tidak pernah tinggalkan. Pendalilan juga cukup banyak, saya tidak perlu masuk ke situ. Yang saya ingin sebutkan kepada antum bahwa tidak terlalu penting bagi kita kurban itu apakah wajib ataupun sunnah muakkad.
Yang paling penting bagi kita adalah antum berkurban atau tidak. Jangan sampai kredit motor kita mampu, kredit mobil kita boleh, kredit rumah Masya Allah ada. Datang kumpul uang untuk arisan kurban, ya masih pikir-pikir. Ya, padahal Masya Allah kata Nabi SAW, bikulli sa'ratin hasanah. Pahala kurban itu dihitung dengan satu helai bulu binatang, satu helainya satu pahala. Nah kalau antum kurban kambing akhi, coba hitung bulu-bulunya. Ana yakin ekornya saja nggak mampu antum hitung. Ya. Nah bagaimana dengan keseluruhan bulunya? Segitu pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sapi tentu lebih banyak lagi. Nah ini ya hukum yang kita petik dari penjelasan itu. Namun dalam kaitannya dengan tauhid ini adalah fasholli li rabbika wanhar. Intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa salat ya inilah ibadah, maka menyembelih pun adalah ibadah. Kapan penyembelihan ini kita palingkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk kemusyrikan.